apa itu? Beda. Oh beda. Alice tapi ternyata yang diamankan. Dia itu. Oh. Gila gue dari tadi mikir loh. Dia Lama nyanyi banget gitu lagi. kayak perasaan kayak salah liriknya apa ya? Dia itu bukan kamu. Tapi Alice sepertinya akan diamankan oleh Boots. Boots dengan Alice. Dan ini kalau misalkan Kagura ini diamankan oleh Drian, ini sangat berbahaya untuk Papulung dan juga Cornet. Pasti sih ini. Seperti yang kita punya dari data yang ada di Land of Dawn, 100% Pak, Drian dengan Kaguranya. 6 kali di pick, berarti ini adalah pick ke-7 kalau di tangan Drian. Saya nonton ya. Saya ngitung kemarin yang kamu bilang 0/4-nya si Drian ya. Emang ya? Franco. Itu Franco. lebih tahu 0/7 apa? Oh iya. Iya, lebih sampai, banyak dia miss. sampai ada yang DM aku. Katanya ujung-ujungnya 4/9. Oh iya betul. Iya, 4 kena, Oh. 9 miss. Tapi pas aku tanya ke Drian tuh, kalau Drian dia bilangnya ini karena miskom. Karena kombonya tidak berjalan dengan keyboard. Iya, kombonya nggak berjalan. Karena Pas harusnya udah kena digigit stun, dulu ya kan pakai baitam kupa baru Baru ditarik. tarik. Gitu. Oh. Yang ketarik kupanya. Oke. Gigi. Saya lo ngeles lo Gigi, Drian Pak. lo. Albert. Oke, ini menarik sih kalau udah mengamankan Digi seperti ini. Berarti Varsha akan diamankan oleh Skylar, lalu Finn kemungkinan besar akan menggunakan Digi. Ini Onyx tahu-tahu Balmon yang diambil. Kalau dia Balmon berarti ceweknya. dong. Ceweknya yang berarti Alice. ceweknya Iya, Alice. goldennya Masih Iya bisa dong, jadi. lebih Pak. ke Alice. Iya, tapi kalau aku ya melihat seperti ini. Wih, Esmeralda dong. Esmeralda ternyata, Pak. Boots. Aku tadi mikir kalau misalkan Balmon oke. Atau satu hero lagi, Pak. Apa itu? Khalid. Oh, kali. Iya, untuk 1v1 situation sama R7-nya nanti. Jadi bener, Alice-nya bakal di gold lane. Tapi ternyata Mungkin dengan adanya pede-pedean Esmeralda. sih. Iya Pede-pedean juga sih. melawan Pakuitonya enakan apa? Benar, karena gini, Ya seperti yang kan, kita tahu Pakuito ini kan memiliki absorb damage. Paku ini apa Pakuito? Pakuito ini, Ini apa Ito? nah itu. Paku ini itu adalah Pakuito ini. Iya, nah, Paku ini. Paku ini. heeh, Kenapa tuh? memiliki absorb damage. Jadi bisa Absorb damage. diambil absorbnya, bisa Itu dimakan. dia. Gitu loh. Ah, Pakai satu buah Frostmourne Shield. Walaupun sekarang Frostmourne Shield-nya lebih diminimalisir lagi. lebih tipis. Untuk durasinya. ngerinya doang ya? 3 detik sampai 4 detik doang, Pak. Durasinya lama. Lama, bentar. Lama bentar. Iya, Bentar Pak. dong itu Ini dia, Pak. durasinya. Ini dia waktunya Sonic di luar sana, Raki Kingdom di luar sana, banjirin langsung kolom komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn, menyaksikan pertandingan antara sang tuan rumah RRQ Hoshi versus Onyx Si Esports. terakin mentalnya Dawn. Cakep. Welcome to Land of Dawn. Oke. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Nih, Oh, kalian- kira rame kalian banget ya di FPL Arena ya. Ya, kalian dengerin deh. Mantap. Thank you ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih banyak. Yang di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong pasti. Iya, Pasti. ramaikan dong. Ramaikan. Hari Minggu kerja nonton FPL. Betul sekali, Pak. Emang ada ya hari Minggu kerja? Nggak ada kan? Ada juga, Pak. Ada juga? Ada juga ya? Ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu, Pak. Sepertinya MPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes. Yep. Dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya cewek yang memakai Alice pun agak sedikit. Ini bisa dibilang lumayan di zoning nih ya dengan Atom Delivery dan bahkan ada Keyboy, ada cewek yang Ditungguin. mulai diajar di sana tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya. Lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya, dapetin Ya, defense perlindungan juga, lah, perlindungan iya. juga. Mhm. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari Turret. kita tahu sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe Karena kan ya. dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi Oh. iya saya terkejut juga, Pak. Iya, ada Glorian. Ini Alex the final Nah, blow-nya itu dia. langsung nabrak Karasan. Ih, Sedikit lagi satu, akankah satu. menjadi milik Oh. dari RRQ Hoshi dan Albert mendapatkan first blood. Baru aku mau bilang kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunshin. Benar. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa teamfight. Ya, sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Oh. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya titit, balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Keyboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas, langsung Weh, dibersihkan saja.
Tampaknya ada dua, ada Stats juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari Bisa tempat Petrify. yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk bergerak belakang. Tapi ada flicker, ada stun juga yang diberikan oleh ceweknya. Dan langsung depan begitu saja ada Albert. Langsung ada Alexo, final blow. Tidak ada flicker dari sang ceweknya. Dan langsung 1-1. Gonik langsung ada di kepala sang Bayalien. Albert yang menginjak keyboard, tidak ada flicker. 2 menit dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajar Drian-nya. Langsung di retribution, one more hit, masih bisa cabut, masih ada Absolute Shield juga dari Umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Osi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian sih. Langsung ditahan seperti Langsung itu aja ditahan, Pak. pakai Iya, counter overturnnya damage-nya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul, Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya, dia pakai flicker. Mungkin bisa untuk antara ngedefend cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan Bisa time jadi. journey. That's right. Karena Oke. tentunya yang seperti kita tahu, Benedetta ini kan ngedashnya cepet banget. Ya, benar. Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang gitu. Oke. Tidak bisa loncat, jadi pakai Benar flicker juga mau sih, nggak mau. Kak. Pak. Iya, Sama jenis sih, burung darat ya Pak ya. Iya, betul Oke, sekali. berbeda. Lelaki burung darat Buset. Digi. Digi, Oke, langsung di lanjut. patahannya jelek banget. Lanjut lagi. lagi. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul Mandiri Turtle Camp di menit yang keempat, Beda 10 2K. detik. Sudah mulai ada 3 orang dari tim Arke Hoshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike. Tapi tampaknya langsung diusir mundur Alexo. Final blow dari Albert. Dia juga maju ke arah depan. Dan menuju ke arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk ke-setup lagi. Mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi. Wah gila, Kyoshi on fire banget. Gila sih ini Mengingat benar-benar zoning-zoningnya ya. Iya kayaknya loh. mereka bener-bener zoning outnya tuh kayak di depan ada Finn nih, Asli. terus ada R7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho misalkan nih. mereka ngejar, Uh-uh. tiba-tiba ada wah langsung Federal Airstrike. Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground sangat baik sekali. Ada serangan dari atas lah gitu. Ini bagus banget. Clock of Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan tapi masih bisa untuk cabut dari ceweknya justru. Reverse time. Masih lagi-lagi Finn-nya dengan menggunakan reverse time saja ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus Wih. juga. Dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi, belum ada ultimate dikeluarkan. Dan bahkan ceweknya juga dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan 1 orang, tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana? Apa gara-gara kemarin baru menawan Bigetron? Bisa jadi, lupa Bisa diganti ya. jadi. Iya. Bisa jadi. Satu outer turret di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk RRQ Osi di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara Sans belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, Jep. dipanah, disabet. Satu lagi sini gue panah punggung lu nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai 1 execute saja. Dari seorang R7 tidak mau tinggalan untuk 1 minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di Nge-bait arah juga. lane-nya. Dan lagi-lagi dari seorang Finn-nya, santuy aja di depan. Reverse time, ada Albert juga. Leto final blow-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya nggak boleh kabur dan langsung lagi-lagi gonik dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia Kembali sempat lagi. ngedes ke arah dari Suns-nya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi farmingan. Sementara itu Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendangnya sudah mulai sobek. Yang baru aja Ceodian kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi. Turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi ke turtle keempat ya. Dan nampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur turretnya. Lagi-lagi dari turtle juga dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar
jauh banget dari 4 minggu sebelumnya. RRQ Hoshi, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas. Mereka belum menemukan best 5-nya, tapi udah ketemu best 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai kebentuk. Chemistry-nya. Dan bahkan lihat satu Wah. persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewek tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan. Dengan pick Esmeralda, ini bener-bener jadi kayak, wah ini diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan diginya dari tadi, time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bombnya dan juga reverse time. Dan Iya. itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi esports. ganker ini jadinya. Yes. Nggak ada seperti ya serangan yang benar-benar signifikan yang dilakukan oleh Onyx Esports ke arah RRQ. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Kiboynya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Vin kan punya time journey, buat apa gitu loh. Iya, Finn ini yang juga setup nge-backup nih. lagi. Walaupun ada 3 orang, nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan satu turret pun. Dari Sang Raja yang benar-benar mempertahankan satu persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sempat waktu sama Korea tempohari, di mana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih bener-bener dapetin farm yang Nih optimal. lihat dash lagi di Sir Albert, Dash pakai lagi. flash dan bahkan Damage-nya. Electro final blow dan langsung ponsel kill dari Sir Albert. Ya ceweknya kali diincar dan langsung ditabrak begitu saja, knockout strike. Albert lagi-lagi maju ke arah depan dan bahkan ada blazing dan juga Skylar masih hidup semua dari Sang Raja dan Albert yang belum Albert. cukup puas dikejar Goni tapi ada Boots yang langsung menghalangi di sana, di cover begitu saja dan purple buff-nya kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini Wow. adalah hari di mana Sang Raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana, rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif. Dan sekarang Ini lihat Lordnya udah Kiboynya. mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Ivan Imperial ada Justice ke Justice bagian masih ada dalam. time journey. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya Satu barang suicide bahkan mission lihat aja. triggernya reverse time walai karena seorang Kiboy lagi-lagi again and again dari seorang Kiboynya. Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang dan belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari RRQ Hoshi-nya untuk mendapatkan Lord pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice yang bisa dibilang mungkin cukup panik hingga agak sedikit menabrak tembok, nggak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman, Lordnya udah ke reset, cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Rakyoshi ataupun Onyx. Dan Vin sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dia lakukan. Time bomb dikeluarkan lagi, sementara Yes. reverse time udah mulai kecolok, santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol dan jempol lagi-lagi R7 Algojo dari RRQ Hoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike ya, dan bahkan di sini Sang Raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya. Dan lihat diginya santuy aja di depan, masih ada ultimate time journey-nya, dan bahkan itu dia yang diincar dan bahkan tidak dihancurkan begitu saja. Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang dan dia juga lagi-lagi langsung godlike dari seorang Albert yang T-nya 3 dan selalu nge-spam Goding dan Goding. Knockout strike kali ini miss dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord ya, karena 2 orang dari Onyx Esports bahkan dari Suns-nya sudah dihancurkan duluan walai. Wow, dan hal baik barusan kita lihat di saat Boots melakukan Falling Star Moon itu diadu, Pak, langsung ditumbuk sama Pagitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik Sang Raja RRQ Hoshi. Ini melihat net worth-nya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah ini berat banget sih, bahkan dengan satu ekor Digi dari Vin ini benar-benar sangat menyisakan. Snack time, pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6, week yang ke-5 day 3. Oh ini udah lewat by the way. Tapi untuk yang sekarang, apalagi dengan Digi yang kayak gini, Yes. agak berat net. Agak 40 berat. balikinnya. Kenapa? Karena dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Yap. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari RRQ sih gampang banget. Albert juga bakal datang ketika team fight berlangsung.
Waduh, mulai ke Lagi-lagi. gap untuk kali ini Terlalu siapakah cepat. akan dapat Albertnya. Tarik Untuk ulur. masih bisa kabur, masih bisa selamat sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget. Dia sangat pede dengan dirinya, dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Yes, menuju ke arah depan dari R7 nih, mencoba untuk menjadi frontliner dari RQ Hoshi walai. Dan Sansia dipukul mundur oleh seorang Strike ya. Dari seorang Psycho dan bahkan lihat giginya kali itu bang dulu. Tapi Blazing Duet dan bahkan langsung maju ke depan. Tapi Palekto volleyballnya agak sedikit miss dari seorang Albert ya. Tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah. Enggak terlalu kena ujungnya. Dan bahkan masih bisa survive 2 orang dari tim Onyx Esports. Wow, Tapi tadi cewek jalan di atas Selecta final blow dan dia kebeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus kayaknya dapet deh dua-duanya. Dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan, cuman Skylar Blazing Duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran Blazing Duet, sakit banget Pak tadi Pak. Ya ditambah dengan time journey yang on point banget. Finn lagi dan lagi main Iya. timing dengan sangat luar biasa. Digis back. Satu kali tumbang dia. Kurokotok. Nah, Lagi. Coba gimana, Be? kurokotok. Oh iya, mirip banget lu. Ya Dasar gimana? lu. Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi. Digi maksudnya. Digi. Burung bulat lu. Digi. Digi. Udah jadi lanjut. Ah, Apa? burung Farsha Ah, lu. kan di pause kan lu sih, canda-canda mulu. Burung Farsha lu. Ferry. Bener. Pak, itu mic-nya masukin ke dalam face shield. Bener Pak, salah Pak ya. Nah, oke. Seperti yang Onet bilang kalau di pause berarti Waktunya Psycho dan juga Keyboy Ngobrol dulu. Sok atuh ya. Kalau mereka ngobrol-ngobrol, sekarang waktunya kita juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Yuk ngobrol-ngobrol, kalian bisa langsung banjirin kolom komen ataupun bisa nge-DM langsung ke KBGGP, ke Fahmoy ataupun ke Pak Pulung nih ya. Jeda masalah teknis. Oh, ada Jadi pause masalah sedikit teknis, ya. sabar ya. Dari mana nanti kita akan, oh dari RRQ Hoshi Pak ya. Iya. I see. Baik. Ini ada jeda masalah teknis dari RRQ Hoshi sepertinya. Jadi kita sabar dulu. Kalian boleh tuh DM ke kita ya. Nih kita mau bacain ya. Kalau mau di follow sekalian ya alhamdulillah. Terjalin silaturahmi yang baik nantinya ya. Sok. Mana? Mana nih? Nah, ini dia. Bang, bales DM gua kalau RRQ menang. Gua mau ke musola dulu Nisfu Sakban. Ai mak ja mantap. Nisfu Sakban mantap. Mana lagi nih? Saya mau makan dulu. Tolong Pak Pulung RRQ versus Onyx gamenya di pause dulu bisa nggak? Buset. Iya nih di pause nih. Ini lagi gara-gara pause lu. nih. Oh, lu tadi bener-bener. Nih, Eko Andrian namanya Pak. Oh, Nih Pak. gara-gara lu Eko. Pak. Ini Pak. Ini dari Malang, Pak. Dari Malang Pak. Dari Gimana? Malang katanya dari sebuah dari sebuah tempat di kafe di Malang gitu. Mereka nobar terus, Pak. Wih, Oh, mantap siap, cuma kali Sabtu Minggu. kafenya, mantap kali kafe. Bener. Sama ini juga ada yang DM Cornet. Apa itu? Bang Cornet ganteng banget sih hari ini. Wah, makasih banyak ya. Bismillah, skin legend. Gak ada gitu. Nggak ada, ikhlas berarti Kok tuh dia. gak ada yang respon gue sih. Enggak, emang lu udah ganteng ya bu gimana? Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Ada Temponya semua- kencang, Pak. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Nggak ada tuh yang tarik ulur. Ah, bener-bener. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Yang langsung fight. Menang kalah bodo amat, yang fight aja dulu. Iya gak sih? Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Tuh, liatin Ini item-itemnya ribetnya aja. ribet banget Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR, apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi dan dia bakal bisa lari dengan pasif dari Lari udah begitu. Hunter Strike. Dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh, kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai dua- tangan kiri Eh, tuh. enggak. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Hunter Sniper Benar. gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan Pak kiri. Vito itu kekuatannya di tangan Iya. kiri. Tangan kiri. Heeh. Left punch, Left wih, punch. apa tuh? Hard left Oh, punch. kidal Ah, ya, itu Pak ya? pokoknya. Kidal Skill dia. satunya Kidal, apa? ya. Iya, kidalnya. Ngeri. Oke. Sudah level maksimal 15 juga Win of dari seorang Nature juga. Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor KB bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin Katana Shield dari Cloud-nya. Sebelum dijadiin ya dari Deadly Blade-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle. Oracle buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage-nya kan. Tapi Ya. kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Jadi nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu walai. RRQ Hoshi
Satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari RRQ? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang berhasil Artinasial. mencuri? Kalau Iya, Artinasial Artinasial. berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Drian dan juga si Giboy-nya. Apalagi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Iya, retribution dari mana? sana aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung ke arah Tunjukkan belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang ada sedikit nggak bisa sih ini. Gak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil dapatkan. Bahkan Burst-nya pun 3. harus berlari dengan begitu kencang. 4 kah? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya gak kena. Bet. Terkurung Oke. di bagian dalam. Bet. Bet, Balik kalem. bet. Nah, R7 sini deh. Sini deh, sayang. Sini Kalem, deh, atuh. sayang. Kalem, sabar Kalem, atuh, minion sabar. masih berjalan. What ini dia ada Winter. burung nembak burung Winter. Winter Trencher. Pertarungan antara River burung. side. Ini dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara 2 untuk bar Lordnya. tersisa. Alecto final blow. 1 bar terakhir dan langsung didapatkan di-secure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Artinasial sih. Ini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Driannya. Lihat 4 hero dari teman-teman RRQ Hoshi ngelit goldnya. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Finn dari goldnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh RRQ Hoshi. Benar. Win rate juga bakal pecah 16 sih. point kill. Yes. Dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Yap. Nah. Ini bisa jadi kalau misalkan RRQ Hoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Win rate Kagura dan Yisunshin dari Onyx Pecah. Esports. Pecah. Oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta red ya, sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah serang bootsnya, tapi Lord ya di arah atas yang cukup kuat. Masih berwarna kuning dan bahkan dari skuter Meti dari seorang Sanse belum dikeluarkan, belum nge-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta red ya. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada yang menginisiat. Oh, ceweknya tidak ada Winter Transit, harus hati-hati dan bakal Albert yang semua juga arah depan, tapi Keyboy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ pukul dari RRQ, dari R7 dia dan bakal langsung blessing duet, mendapatkan 1 saja double kill dari Albert, menjadi 3 dan bakal killing speed dari dia. Game pertama RRQ Hoshi. Wow, pertandingan yang bisa dibilang oke, one sided bisa jadi. Nggak ada pergerakan yang begitu signifikan dari Onyx, bahkan untuk mendapatkan 1 poin kill aja itu pakai sebuah mimpi loh.